Bagi sebagian orang, toleransi merupakan suatu kebajikan, artinya, kamu memberikan ruang kepada orang lain dan tidak memaksakan kehendakmu kepada mereka. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, hidup adalah sebuah perjalanan dan kita semua memiliki takdir yang berbeda-beda. Di sepanjang perjalanan hidup, kita semua pastinya pernah melakukan kesalahan, akan tetapi, mengetahui hal-hal apa saja yang tidak menguntungkan dirimu adalah sesuatu yang benar-benar penting dan krusial. Meskipun mudah bagi kita untuk mendapati orang lain menoleransi sesuatu yang seharusnya tidak mereka toleransi, jauh lebih sulit untuk melihat atau mengenali pertanda tersebut di dalam diri kita sendiri. Jadi, berikut adalah beberapa hal yang tidak boleh kamu toleransi dalam hidupmu. Nomor 1. Hal-hal toksik atau beracun. Hal-hal toksik atau beracun memiliki banyak wujud dan dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental, fisik dan emosionalmu. Contoh dari hal-hal toksik adalah kebiasaan buruk seperti minum terlalu banyak alkohol, mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang terus-menerus merendahkanmu, atau berada di lingkungan kerja yang membuatmu merasa stres. Tidak peduli apapun wujud hal-hal beracun yang ada di dalam hidupmu, satu hal yang pasti terjadi jika kamu terus membiarkannya adalah kamu akan kehilangan jati diri dan kebahagiaanmu secara perlahan-lahan. Karena alasan itulah, kamu tidak boleh menoleransinya. Nomor 2. Ketidakjujuran. Ketidakjujuran merupakan salah satu perbuatan yang paling berbahaya dan itu benar-benar tidak boleh ditoleransi, karena perilaku negatif tersebut adalah sebuah bentuk pengkhianatan yang merusak kepercayaan. Jika kamu mentolerir ketidakjujuran, maka itu artinya kamu membiarkan dirimu dibohongi orang lain karena kamu membiarkan seseorang mengingkari janjinya kepadamu, tanpa adanya konsekuensi atas tindakan mereka. Individu-individu yang berbohong, sering merasa dibenarkan untuk berdusta karena mereka menganggap bahwa sedikit membengkokkan kebenaran atau hanya mengatakan kebohongan kecil tidak akan merugikan siapapun. Memang, mengatakan kebohongan-kebohongan kecil pada awalnya mungkin tampak tidak berbahaya. Namun, jika dibiarkan terus-menerus, hal itu dapat menimbulkan dampak yang signifikan dari waktu ke waktu. Nomor 3. Orang-orang yang pesimis dan suka mengkritik. Individu-individu yang pesimis dan suka mengkritik selalu menginginkan agar kamu mengalami kegagalan di dalam hidup dan mereka hanya akan menghambat pertumbuhan pribadimu. Seperti yang mungkin sudah kamu sadari, meraih cita-cita dan mewujudkan impian adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan, jadi, jangan lupa untuk menjadi selektif dan pilihlah dengan bijak tentang siapa yang kamu percaya sebagai teman curhatmu. Ingatlah untuk selalu berhati-hati dalam menceritakan tujuan atau rencana masa depanmu dengan orang-orang yang suka mengkritik, meragukan, dan merendahkan orang lain, karena mereka hanya akan membawa dampak negatif ke dalam hidupmu. Jika seseorang tidak mendukung apa yang kamu lakukan, mereka juga tidak akan senang ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar di hidupmu. Maka dari itu, hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargai kerja kerasmu dan ikut berbahagia atas keberhasilanmu. Nomor 4. Kemunafikan. Kemunafikan adalah ketika seseorang mengklaim bahwa dirinya memiliki standar moral atau prinsip tertentu, tetapi kemudian dia tidak berperilaku sesuai dengan standar moral atau prinsip tersebut. Perbuatan ini juga dapat didefinisikan sebagai standar ganda, artinya, seseorang mengkritik tindakan orang lain karena melakukan hal-hal yang juga mereka lakukan sendiri. Perlu diketahui bahwa sifat ini merusak nilai-nilai pribadimu dan itu sama sekali tidak boleh ditoleransi, karena perilaku ini menandakan ketidakjujuran dan menunjukkan bahwa seseorang sama sekali tidak peduli dengan standar atau prinsip yang mereka pegang. Nomor 5. Orang-orang yang membuang-buang waktumu. Individu-individu pembuang waktu adalah tipe orang yang tidak menghargai waktumu. Mereka mengacaukan rencana yang telah kamu susun dengan baik, melelahkan jiwa dan ragamu dengan melibatkanmu ke dalam drama mereka, atau memintamu untuk melakukan sesuatu sepanjang waktu tanpa pernah membalas budi. Setiap detik yang kamu habiskan untuk berurusan dengan orang-orang yang suka membuang-buang waktumu adalah detik yang tidak akan bisa kamu dapatkan kembali dalam hidupmu. Kamu mungkin tidak pernah tahu kapan tipe orang seperti itu akan muncul dalam hidupmu, namun, ketahuilah kalau kamu selalu memiliki hak untuk tidak berurusan dengan mereka.
Tetapkan batasan pribadimu dan ingatlah untuk selalu menjaganya dengan baik. Jika seorang pembuang waktu menginginkan sesuatu darimu, tanyakan pada dirimu apakah permintaan mereka pantas untuk dipenuhi atau tidak, dan jangan lupa untuk memikirkannya dengan penuh pertimbangan sebelum kamu menyetujuinya. Nomor 6. Menyalahkan diri sendiri. Ketika kamu berbicara dengan dirimu sendiri, kata-kata yang keluar dari mulutmu memiliki dampak yang sangat besar terhadap apa yang kamu rasakan tentang dirimu. Kata-kata cenderung berubah menjadi sebuah keyakinan, yang pada akhirnya memengaruhi tindakan seseorang. Jadi, itulah alasan mengapa dialog internal dengan dirimu sendiri dapat membentuk pola pikirmu dan memengaruhi tingkah lakumu. Jika kamu terus-menerus mengatakan hal-hal negatif pada dirimu, otakmu akan mulai menganggap bahwa apa yang kamu ucapkan itu benar adanya, meskipun pada faktanya kamu tidak seperti itu. Perilaku ini dapat menyebabkan perasaan rendah diri, yang pada akhirnya menyebabkan stres, kecemasan dan bahkan depresi. Oleh karena itu, cobalah untuk menjadi lebih bijak dalam memilih kata-kata ketika berbicara dengan dirimu sendiri dan ingatlah bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Nomor 7. Kebosanan. Jika kamu merasa bosan, maka kemungkinan besar ada hal penting yang terjadi di dalam dirimu. Kebosanan seringkali merupakan pertanda stagnasi dan kurangnya pertumbuhan pribadi, yang merupakan dua hal yang tidak boleh ditoleransi dalam hidup. Perlu diketahui bahwa hidup ini terlalu singkat untuk tidak keluar dari zona nyaman, jadi, beranikanlah dirimu untuk mencoba hal-hal baru. Satu-satunya cara untuk keluar dari rutinitas dan menghilangkan kebiasaan negatif adalah dengan menantang dirimu sendiri untuk mencari pengalaman dan petualangan baru. Tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan pribadi saja, hal itu juga dapat membantumu untuk menjaga hubunganmu agar tetap sehat dan bahagia dengan orang lain. Nomor 8. Hal-hal negatif. Segala sesuatu yang bersifat negatif akan selalu ada di hidup yang kita jalani ini. Baik itu di internet, di televisi, atau bahkan di dalam lirik sebuah lagu, kenegatifan tidak pernah hilang dan selalu muncul di mana-mana. Sangat mudah bagi kita untuk terpengaruh oleh hal-hal negatif dan ingatlah kalau kamu tidak boleh menoleransi hal tersebut. Daripada mendengarkan ucapan negatif orang lain atau mengonsumsi media yang mengandung unsur negatif seperti hoaks, alihkanlah perhatianmu ke sesuatu yang lebih positif. Bacalah buku yang membahas tentang pengembangan diri, dengarkan musik dengan lirik yang membangkitkan semangat dan habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang menginspirasimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nomor 9. Menjalani hidup tanpa integritas. Menjalani hidup tanpa integritas berarti kamu menjalani hidup yang tidak sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai yang kamu pegang. Melakukan itu akan membuat energimu terkuras, menimbulkan perasaan bersalah, dan merusak harga dirimu. Perlu diingat bahwa integritas adalah sebuah pilihan hidup. Baik itu menepati janji, memenuhi tanggung jawab atau melawan ketidakadilan, integritas ditunjukkan di semua aspek kehidupan kita. Bertindak dengan integritas berarti kamu menjalani hidup dengan menjadi dirimu sendiri, tanpa adanya tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nomor 10. Gosip. Memang, sangat mudah untuk terjebak dalam gosip dan rumor yang beredar di sekitar lingkungan sosial kita, akan tetapi, kamu tidak boleh menoleransinya. Bergosip merupakan tindakan yang buruk, menyakitkan, dan tidak baik untuk dilakukan. Individu-individu yang suka menggosip sering mencoba untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik dengan cara merendahkan orang-orang di sekitar mereka. Pokoknya, jangan pernah biarkan siapapun memengaruhimu untuk melakukan perilaku negatif yang satu ini atau membuatmu terlibat di dalamnya. Nomor 11. Rasa tidak tahu berterima kasih. Mengucapkan atau mengekspresikan rasa terima kasih adalah sesuatu yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Faktanya, sebagian dari mereka menganggap kalau tidak berterima kasih telah menjadi hal yang sangat normal di kehidupan bermasyarakat kita. Orang-orang terkadang sering menghakimi sesamanya sebagai individu yang tidak tahu berterima kasih, tetapi, terkadang mereka mentolerir perilaku ini di dalam diri mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan berpura-pura sibuk, lelah, atau stres untuk menutupi atau menyembunyikan rasa apresiasi mereka kepada orang lain. Rasa tidak tahu berterima kasih merupakan sebuah wujud keegoisan dan kamu tidak boleh menoleransi hal tersebut baik dari dirimu sendiri maupun orang lain. Nomor 12. Menjalani hidup tanpa bersenang-senang.
Kamu menjalani hidup yang tidak seimbang jika kamu menghabiskan mayoritas waktumu hanya untuk bekerja dan tidak bersenang-senang. Memiliki hidup yang baik berarti kita menjalani hidup dengan sepenuhnya dan bersenang-senang merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Tentu saja, setiap orang memiliki gagasan atau pendapatnya sendiri tentang apa itu artinya bersenang-senang, tetapi, hal tersebut pastinya tidak jauh dari melakukan aktivitas-aktivitas yang menghibur dan menyenangkan hati. Memang, kita tidak selalu memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat membahagiakan diri sendiri, namun, kita sesekali tetap membutuhkannya untuk menyegarkan tubuh dan pikiran.